Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anung Arham Makmuldoaya dari studi Tadris IPA ingin menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Jadi Indonesia baru ada tuh pada tahun 1945. Kita klarifikasi dulu bahwa Islam sesungguhnya masuk ke Nusantara di fase yang sangat awal, mulai abad ke-13 atau 14 dengan teori yang ada dari Gujarat. Padahal itu juga di awal abad ke-7. Bahkan ternyata dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ikut sampai di kota Baros, 414 km dari kota Medan. Ini sudah bersama dan disebarkan dan datang bukan dari pedagang Arab. Orang-orang Arab datang yang baik dari Hadramaut, yang dari Taman, semua dibekali dengan ilmu misi dakwah. Mereka berdagang sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman sampai puncaknya, dan berdirilah kesultanan-kesultanan kerajaan Islam di Nusantara, dari mulai Sabang sampai dengan Merauke, dari Sumatera ke ujung bagian timur. Bahkan di timur ini ada terkenal dengan kerajaan-kerajaan Islam. Dalam bahasa Arab kerajaan disebut Raja Malik. Kerajaan Mulk dalam bahasa lokal dikenal dengan Maluku. Kemudian di masa-masa di abad ke-13 itu bukannya awal masuknya Islam, tapi penguatan nilai keislamannya dengan mengajari caranya sholat yang benar, bagaimana caranya bertauhid. Maka diutuslah kemudian oleh Sultan Turki pada saat itu di kisaran tahun 1400-an, di awal masa ke-13, bahkan 1200 sampai 400-an, dikirimkan ulama-ulama yang dekat dengan Allah, yang paham dengan sistem kehidupan dan tahu tentang fikih dakwah. Dalam bahasa Arab disebut wali, jamaknya aulia. Maka diutuslah 9 orang pada saat itu semuanya dari Arab. Ada dari Palestina, ada Syekh Hasanuddin misal dari Mesir, Syekh Ahmad Jumadil Kubroh, beliau adalah ahli dakwah, ahli fikih, ahli Islam, yang 2 orang anaknya. Anak pertama dibawa ke Nusantara, anak kedua tinggalnya di Mesir. Ahmad Jumadil Kubroh berdakwah sampai ke ujung Sumatera, nanti dari Jawa. Siapa Ahmad Jumadil Kubroh ini? Seorang ulama besar dari Mesir, ahli dakwah, di bawah anaknya yang Maulana Ishaq. Yang satu lagi ia tinggal di Mesir bernama Syarif Abdullah. Nanti yang paling menarik, saat sedang berdakwah di kisaran abad ke-14 sampai awal ke-15, di situ dikuasai di wilayah Sunda Wiwitan. Pejujaran lebih dekat ke Hindu, rajanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu punya kontrol dari mulai Banten sampai dengan perbatasan ke Jawa. Nanti ada salah satu candi cetok di wilayah Karanganyar ke sebelah atas. Ketika sedang berdakwah Islam sudah sebagai inspeksi, beliau ke arah Karawang. Ketika masuk ke daerah Karawang, ditemukan seorang perempuan. Itu terdengar suaranya sedang mengaji, yang namanya Nyai Sumbang Larang. Ternyata Nyai Sumbang Larang ini seorang anak pembesar Muslim. Ia sedang belajar jadi santri dari guru besar yang baru pulang dari Mekah. Nama aslinya Syekh Hasanuddin, dikenal dengan Syekh Kuro. Maka jadi muridnya ketahuan oleh Prabu Siliwangi tentang kebaikannya, maka diminta menjadi istrinya, ingin menikah. Maka Islamlah Prabu Siliwangi. Nama aslinya Pamanah Rasa. Dari pernikahan itu menghasilkan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama lahir tahun 1423 dinamai Walang Sungsang. Anak kedua lahir tahun 1426 dinamai Rasantang. Anak ketiga lahir tahun 1427 dinamai Raja Sengrah. Semuanya Islam. Walang Sungsang berganti nama menjadi Abdullah Iman. Rara Santang berganti nama jadi Syarifah Mudaim. Keduanya menunaikan ibadah haji. Setelah berhasil mau pulang bertemu dengan Syarif Abdullah,
Syarif Abdullah jatuh hati kepada Syarif Mudaim, minta izin nikah pada kakak dan dinikahkan di situ. Setelah pulang diberi tempat daerah Lemak Wungkuk. Tinggal 20 tahun di sana, melahirkan anak bernama Syarifah Hidayatullah. Syarifah Hidayah kemudian pulang menghadap kakeknya, diberi kewenangan di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jatinya. Subang Larang ingin menengok Abdullah Iman di Cirebon. Di perjalanan meninggal dunia. Kemudian tersebar luas, Islam muncul sampai generasi-generasi selanjutnya. Sampai tiba kemudian Portugis datang lewat Selat Malaka tahun 1511. Dari mana Portugis datang? Ternyata dari hasil perjanjian yang dikukuhkan oleh tokoh Kristen paling besar pada saat itu. Makanya gelarnya juga besar. Paus Alexander VI tahun 1494. Ketika Islam dikalahkan daerah Andalusia, kemudian beliau membuat perjanjian Tordesillas. Tordesillas itu membagi bagian selatan, bagian barat. Maka diambil kemudian Portugis itu ditugaskan dan untuk membawa 3 misi suci masuk ke daerah timur, sedangkan Spanyol diberikan wilayah daerah barat. 3 misi suci ini dikenal dengan misi 3G, namanya Gold, Glory, dan Gospel. Maka Portugis lewat Selat Malaka asalnya nyasar dulu, sampai kemudian lewat di Goa melakukan monopoli, lalu meminta bantuan kepada seorang bernama Ahmad bin Majid, navigator muslim, untuk menunjukkan arah yang sebenarnya. Maka masuklah lewat Selat Malaka tahun 1511. Apa yang pertama kali dilakukan? Pertama, memonopoli perdagangan. Kedua, membuat rumah ibadah misi gospel. Kristenisasi rumah ibadah dalam bahasa Portugis disebut dengan igreja. Kita menyebutkannya gereja. Didirikan di situ, orang mulai ikut-ikutan. Orang-orang Portugis saat itu ibadahnya 2 hari setelah Islam. Jadi intinya dia lewat orang suci, disebut dengan santo. Saat itu santo yang jadi perantara dikenal dengan Santo Domingo yang menyingkat-nyingkat jadi Minggu sampai hari ini. Dan di hari Minggu mereka ibadah, kemudian sampai ada orang ikut-ikutan. Ada yang dipaksa pindah agama sampai nanti. Yang mendirikan Nahdlatul Ulama Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan fatwa. Beliau menulis 19 buku di kitab keduanya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman ke-14 paling kanan paragraf pertama, baris 1 sampai 5 itu ada fatwa di situ larangan untuk ikut-ikutan ke kanisa dan ikut ke gereja. Sampai kemudian datanglah Portugis. Kala di sini dia ingin menguatkan bentengnya ketika datang Portugis di wilayah ini. Ternyata Spanyol merasa tidak mendapat apa-apa di barat, maka disusullah ke timur, perginya ke Filipina. Ke daerah dulu dipimpin oleh Magelhaen. Portugis dipimpin oleh Afonso de Albuquerque. Kemudian ini dipimpin Magelhaen tahun 1519. Takut ada persaingan, maka dibuatlah benteng di daerah Sunda Kelapa. Datang ke Sunda Kelapa, di pinggir pantai dibikin benteng. Saat masuk ke sini mereka menyerang penduduk, mencelakai, membangun tempat ibadah, sehingga Sunan Gunung Jati yang diberikan kekuasaan tadi mengutus menantunya. Maka beliau punya dua orang anak-anak. Pertama Muhammad laki-laki, kedua perempuan, menikah dengan seorang jenderal besar soleh dekat dengan Allah, namanya Fatullah. Orang lokal menyebutnya Fatilah. Maka diutuslah kemudian untuk bisa membebaskan dalam bahasa Arab disebut dengan darah di wilayah Sunda Kelapa ini. Maka kemudian dibaca surat Al-Fatihah itu mereka berwudu dan sholat berjamaah. Cerita singkat, dibebaskan kota itu pada tanggal 22 Juni Ramadan 1933 Hijriah, bertepatan dengan 22 Juni 1527. Untuk diingat generasi-generasi selanjutnya, maka diambillah nama kota ini, dirubah dari Sunda Kelapa menjadi nama Quran, yaitu Jayakarta, disingkat jadi Jakarta. Jadi Jakarta adalah nama Quran sampai hari ini. Ulang tahun Jakarta itu 1527. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan.